Ya, Buat RRQ contohnya Granger-nya kan nyaman banget buat Toy kan kita tahu. benar. Tapi banyak sih ya Puliro Toy juga ya. Tapi ya kita bakal move on aja menuju ke arah draft ban and pick di game yang kedua. Harit, Lan, dan Arlot ya. Masih sama persis ban-nya. Dijawab dengan Baxia dan juga One. Nah, Yisun-nya ini loh Om yang tadi kamu bilang. Ya, emang kalau nggak mau dipakai ya udahlah ya. Di ban saja dan ditutup oleh EVOS respect ban karena sangat menyala tadi. Untuk Setsujin dengan Yisun-Shin. Oke. Ada yang terlepas, kalau tadi di bandnya ada Farsa ya. Dan juga ada Arlot, masih di band. Ya, Kalea lepas. Dan Cici. Lagi. Cuma beda pilot mungkin. Beda pilot ya. Oke. Ada Cici tapi ada Parsha Kalea nih kalau mau dimaksimalkan. Aha. Tapi mungkin kalau melihat bagaimana dari chip ya yang gak maksimal tadi, mungkin udah bisa geser lagi gak sih untuk roamernya Om? Yap. Grok. Oh iya Grok. Nah, masih ada Grok. Banyak sih sekarang romer-romernya Gatot. Kaca juga ada. Bahkan Badang yang menghilang masih bisa dipergunakan terus-terusan. Wow. First pick itu untuk Granger ya. Yap. Karena memang power banget juga, makanya nggak mau dikasih lagi dan melihat respon dari EVOS kali ini. Chusin memang nggak menjadi prioritas sekarang karena masih ada Farsa juga yang terlepas. Kalau misalkan mau main combo pick off, Yap. kayak Kalea Farsa ini masih sangat possible untuk dibawa dari EVOS Om. Sangat. Dan sangat masuk juga sebenarnya buat gameplaynya. Kalau memang mau diambil, ya Kalea Parsha bisa ya. Jadi salah satu tulang punggung lah untuk menopang damage atau bisa menopang kayak jalannya pick off play untuk EVOS. Oke, tapi kalau ngelihat Swaylo ya, Yif gitu. ada Yif banget anaknya ya. Sangat-sangat Yif gitu loh. Ya, atau pick Lancelot dulu nih. Oke, tapi Kalian, no, oke. berarti kayaknya bakal ada burst di jungle ataupun di goldnya ya untuk nge-follow up ke Leanya juga itu sendiri. Farsanya bisa diambil dulu sekarang sebelum nantinya masuk ke deretan hero band dari EVOS atau mereka akan tetap bermain menuju ke arah Selena kah? Selena. Enggak sih kayaknya kalau buat Selena. Untuk sekarang enggak ya? Udah berubah lagi nih harusnya ya. Harusnya berubah harusnya. Parsha oke banget. Buat combo juga kan punya area effect yang besar. Atau ambil Lancelot. Boleh. Nah, ya, karena melihat ada Cici mau main tank jungle juga mikir sebenarnya ya. Kayak Iya. Frederick bisa kepegang. Oke. Tapi mungkin Farsa dulu ya. Oh enggak, tetap Selena lagi, wow, alright. Main agresif. Tapi kalau kita ngeliat dari tadi, arrow-nya sih wangi ya. Wangi ya, dan ini sebenarnya untuk Selena sendiri bukan hanya arrow ya, tapi trapnya dia. Ini yang bakal open vision dan lebih memudahkan mereka untuk tidak langsung bisa di pick up gampang. Oke. Dua band terakhir. Wah, kangen kayaknya mereka kembali ya ke FPL Arena ya. Ini rame juga nih dari Fanny. EVOS fans. Dan Fanny itu dia. Wait, apa deh? Oh itu yang kanan ke EVOS Respect itu loh. Keren. Mahal. Kelas. Heng. Bacanya heng. Masih sama ya bandnya juga untuk Esmeralda di second phase. Lapu-lapu juga nggak masalah soalnya tadi dipakai sama Rex juga cukup bagus Om. Sangat bagus sekali bahkan. Bisa nge-hold tapi sekarang lawannya agak sedikit beda sih. Mungkin beda pilot aja ya. Dengan hero yang sama, Cici. Yang dipakai. Ini bisa Hayabusa nggak sih di band sama RRQ? Kemungkinan bisa kalau mereka mau nge-ban. Oh mereka bisa pakai Hayabusa malah. Beatrix. Mereka bisa ambil ya. Yap. Beatrix-nya buat follow up dari Kalea dan Wah. EVOS New Generation. Luar biasa ya. 6 game 100% win rate. Ya. 6 game. Dan lapo-lapo di band. Respect lagi-lagi. Kita lihat datang dari EVOS. Tapi ya memang luar biasa untuk Randy sendiri. Secara 3 match yang sudah berlangsung dimenangkan dengan EVOS semuanya dengan skor 2-0 itu ada dia waktu itu. Iya ya. Ya main sebagai EXP lane yang baru loh. Dan mencuri perhatian banyak orang loh. Betul. Siapa Randy gitu kan ternyata wow. Dapat dari mana Randy? Iya, tapi Ove. oke, tapi ada Apotheus dulu. Dan jungle-nya bakal tetap ke arah Assassin kaum. Buat EVOS sih kayaknya enggak sih ya. Tapi kalau mau main Assassin masih ada Hayabusa meskipun ekstrim dikit nih. Lawannya Povius bisa dikejar terus-terusan. Iya bahkan Lancelot juga nggak jadi prioritas ya untuk Yap. di series ini. Lebih ke dikasih pilihan ini untuk EVOS mau Lancelot atau Hayabusa. Kalau memang mau main Assassin ya. Sedikit lebih safe udah pasti Frederick karena tidak akan diganggu dengan Cici.
Oke, Fredrin ya. Ada Fredrin, terus juga gold lane-nya mungkin ke Bruno, hero yang bisa bawa Purify. Yang bisa main jarak juga. Yap, atau mau Joy, waduh. Atau Cloud lagi kalau mau gold lane-nya. Yap. Berarti kalau kayak gitu, tetap ya Lancelot dan juga Cloud. Oke. Ini sebenarnya sama persis, cuman beda di Kalea-nya aja Om. Buat EVOS ya draftnya. Yap. Cuman ini selain dari Lancelot lah ya. Kombinasinya nggak cukup instan juga ini di awal-awal kan ya. Iya ya. Pasti sih. Kayak yang mau di pick off juga pasti bakal lepas buat di early game kan. Oke. Tapi jungle apa yang akan dibawakan oleh Sutsujin? Hayabusa? Hayabusa ya. Kalau misalkan mau main ke arah fighter jungler, Hayabusa itu dia. tetap Hayabusa. Yap. Match point. Wih, ada Halo, Tas. Tas. Woi. Tas. Belakang amat. Ya iyalah dia baik di belakang tuh. Mana Aduh. dia? Ada di sana ya. Tuh kan. Tadi ada di sini. Iya. Habis itu ngilang. Tapi ini match point loh untuk RRQ Hoshi. Dan apakah EVOS mampu untuk menyamakan kedudukan terlebih dahulu? Ataukah RRQ Hoshi akan tetap menjadi dominator di Classic Derby? Yap, let's see ya. Sama-sama strong, sama-sama kuat untuk draftnya. Dan Wah. semua pasti dimulai dari early game. Dan ini serangan dari Selena sih yang harus kita tunggu nanti. Arrow-nya wangi atau enggak nih kalau memang mau kena. Oke. Ini kita buat bergemuruh dulu kali ya Piala Arena Dem ya. 2-0 atau 1 sama? 2-0 apa 1 sama? Oke, let's see. Jadi langsung saja Piala Arena. Mana suaranya? Teman saya sampai kena tabrak. Iya kan saking semangatnya Pak Pulung saya kena tubruk kursi Pak. Dilempar kapalnya Hisun Shin. Ini sudah terlihat ya, tapi kita akan melihat bagaimana satu harapan itu ada di EVOS dengan membawakan Randy Om. Iya. Oke. Harapan memang ada ya mungkin di atas nama Randy. Tapi pressure juga besar pasti untuk Randy. Karena melihat bagaimana susunan draft yang dipakai dengan EVOS juga. Sekarang yang nyambut Kalea, biasanya itu kan selalu bilang Kalea, Parsha, Beatrix. Ini nggak ada sama sekali loh sekarang. Gak ada ya, karena Beatrixnya tadi seperti band juga. Dan 1v1, Erlan versus Toy. MF, oke Erlan cukup agresif loh. Ya, pede lah ya. Mengimbangi loh dia damage-nya. Yap, dan kali ini agak sedikit redam ya, early aggression karena Selenanya sekarang udah mulai rotate menuju ke arah bottom lane aja. Yap, Randy ada satu Abyssal Row tadi hampir saja mengenai ke arah Randy. Di mana Randy pun sekarang masih cukup santai. Sutsujin mulai masuk ke dalam area dari EVOS. Oke, karena memang cukup pede ya kalau kita ngeliat Erlan dengan Master Assassin-nya tadi ngepok bales. Yap. Dan dua basic command emblem dibawakan untuk EVOS sendiri ada di mid dan juga di gold lane mereka Sutsujin. Berhasil diamankan Albert. Wow. Oke, ini early yang cukup oke sih buat EVOS saat ini ya. Bagaimana mereka nggak terlalu ke pressure. Yap, telah sedikit habis-habisan. Ada satu lagi revitalize tapi Idok masih bertahan. Yap, revitalize, wow. Yap, dan di bagian bawah Vengeance diaktifkan Randy. Oh, tapi nggak ada point kill Yap. yang tercipta. Dan rotasi dari EVOS juga mereka udah mencoba untuk langsung backup dan berbagi EXP terlebih dahulu Om. Ya, maksudnya juga ini untuk memberikan efek heal ya di sana ya. Kepada Randy sendiri sehingga nanti untuk setupnya mungkin dia bisa level 4 juga. Dan setup lebih dulu akan diuntungkan bagi RRQ karena mereka sangat dekat sekali dan mereka sudah mulai poking terlebih dahulu. Yap, Oh. di tengah Idok diganggu oleh Swallow. Bahkan tuh sekarang coba lihat Randy-nya. Mendapatkan gangguan yang cukup berarti. Kalian tadi memberikan sebuah efek sisi begitu baik. Turtle berhasil diamankan oleh Sutsujin dan akan kejadian seperti sama di game yang pertama. Tapi ada shadow kill tadi udah langsung dikeluarkan pula. Resnya mulai mengusir ke arah beberapa player tapi resnya malah tertinggal. Thunderous dikeluarkan tapi tepat waktu untuk res. Dan juga Rins membuat dirinya maju ke arah terdepan. Toy. Dead Sonata hampir saja mengenai ke arah Swallow. Iya, flicker yang dihindari juga ya. Dari Swallow dan juga Rins tadi agresif sekali. Memang kalau kita ngeliat dari Turtle didapetin sama RRQ, dibalas dengan 1 point kill. Dan ini akan menjadi sebuah hal yang cukup ternetralisir Om. Ya ini sama-sama cukup strong ya dan kita bisa melihat bagaimana perform dari Randy sendiri di ganking dia masih strong juga. Belum tumbang sama sekali bahkan ketika mereka sedang duel di area Turtle. Dan ini membuat EVOS mereka sedikit lebih unggul loh untuk gold meskipun Turtle-nya jatuh ke tangan RRQ. Ya, walaupun nggak jauh ya goldnya Yep. kayak. Tapi seenggaknya ini menunjukkan bahwa early game mereka tidak ter-shutdown tadi Betul, ya. betul. Tidak semudah itu bisa dipegang ya. Oh, dengan plating RRQ. lagi. Ini sekarang Randy udah dapetin plating lumayan banget. Ngebuat dari resnya agak sedikit harus mundur dulu.
Dan ini nge-boost juga pastinya dari segi gold lead yang sekarang lagi dipegang sama EVOS. Yap, dan arah untuk rotate dari EVOS sendiri menuju ke EXP. Mereka ingin membuat agar race ini nggak bisa nanti backupnya lebih cepat juga masuk ke dalam objektif. Oke, tapi trap-trap juga yang memang sudah disebar ya oleh Prince ini agak sedikit mengganggu. Tapi enaknya Yep. Ada satu orang dan langsung diamankan, langsung dibanting Swelo. Mencoba untuk bisa maju ke arah depan. Sakit banget, tapi Rins berhasil menyamakan tapi tidak untuk waktu yang lama di depan berbeda. Ada satu Shadow yang udah langsung keluarkan Swelo masih berusaha untuk bisa menggocek arah beberapa player. Tapi Albert malah terjebak sendirian satu terakhir dan lambat. Masih selamat. Sujin berbeda keadaan. Bahkan sekarang Randy-nya join kuda untuk bisa membalaskan. Randy hadir dan bahkan ngebuat dari apa yang tadi harusnya menjadi kerugian untuk EVOS dibayar. Yap, dibayar tuntas ya. Karena tiba-tiba saja dia juga menyadari kalau tim fight tersebut tidak bisa dimenangkan dengan tim match-nya. Iya, walaupun Dan, kayak dan inisiatif yang bagus, meninggalkan lane-nya untuk melakukan backupan dengan jarak yang sangat jauh. wow, nice decision. Nice decision. Tapi ini juga menjadi pertanyaan dari awal. Kalea tidak ada follow up damage secara pasti. Yap. Ya. Jadi PR ya tadi ya. Kalau kita melihat Tsunami Slam pas tapi gak ada follow up. Oke, Randy menjadi satu tujuan. Satu terakhir dan Randy-nya berhasil diamankan. Kekurangan player akan seperti apa? Kinya masih berusaha di bagian belakang guna untuk bisa menyamakan diri. Dan sekarang Swelo hampir saya tertangkap dengan Apatrop Guardian yang memang dikeluarkan. Dan di area yang berbeda, Ki hilang seketika. Oh, Erlan yang tidak join the fight. Yep. Dia memanfaatkan waktu untuk bisa mendapatkan full plating di area top lane, Omawa. Oke, bukan hanya full plating di bagian top, tapi di bagian bawah juga ada plating yang didapatkan dengan Randy. Jadi minimal keunggulan gold dari RRQ ini tidak terlalu jauh berbeda juga. Imbang ya. Ketarik lagi tapi masalahnya Susujin udah mulai dapetin farmingan di lane bawah. Yap. Yap. Nah kan akhirnya tuh berhasil lagi dapat. Tapi di atas belum tumbang loh. Masih untung lagi RRQ. Akan siapa ya yang berhasil mendapatkan cara point kill. Karena sekarang Swelo benar-benar diusir jauh banget. Ditarik lagi. Ada Ki yang mulai bergerak tapi agak beresiko. Namun sekarang harus balik dulu Yap. Erlan. Wah, ini EVOS mereka lack of damage banget ya untuk di early-nya juga. Ngandelin Erlan untuk bisa farming tapi Sujin. Oke, gocekan yang sangat baik ya. Yap. Tapi dengan Sujin juga yang menang level. Ya dan apa kamu Guardian? Bahkan sekarang ada Erlan yang mundur sehingga gue di bagian belakang. Dan Res menjadi korban. Abyssal Arrow tadi belum terlihat dalam area tersebut. Hanya saja untuk sekarang Idok satu terakhir lenyap. Oke, jual beli serangan diperlihatkan bagaimana tensinya makin tinggi lagi karena semuanya menjawab, Om. Ada jawaban dan EVOS juga mereka mulai jawaban mereka adalah split push juga tadi ya. Kita Oke. belum lihat ada Albert Wah. yang join team fight karena di bagian bawah dan Crimson Beacon. Swelo, oke. Crimson Beacon mendadak dan Albert tadi memiliki waktu luang cukup banyak gitu. Sangat-sangat banyak sekali ya Yep. sehingga outer bottom turret harus diambil oleh EVOS juga. Ya, itu kesian itu tadi tarotnya. Kenapa? Ya itu kayak ya lu kayak lu gitu kayak tempat dia ngabisin waktu kosongnya doang gitu. Tapi setidaknya bertahan. Karena dengan bertahan kita masih punya harapan dan juga kesempatan. Ya kan belum juga pasti. Iya, itu maksudnya Iya, situ. maksudnya gitu. Kesian deh jadi tempat ngabisin waktu kosong doang. Sobat gabut deh. Tapi ini dia untuk turtle. Oke. Apa yang terjadi? Abyssal Row, apa terlalu Guardian? Dan Nerlan berhasil didapatkan. Menjadi sebuah kerugian begitu berarti untuk EVOS. Sementara RRQ harus menguasai area The Turtle. Oke, dan kali ini sudah mulai di-screening oleh Swelo. Yap. Apa yang terjadi? Swelo, posisinya cukup terbuka. Idok ada di bagian belakang. Crimson Beacon dikeluarkan. Dengan Phantom Execution dan Idoknya pun berhasil dilenyapkan. Sementara Ren masih berusaha. Satu dark web yang begitu mengganggu dan Randy down. Ya, Randy down tapi turtle berhasil untuk diamankan oleh RRQ Hoshi tanpa adanya gangguan yang cukup berarti. Perfect untuk RRQ dan akhirnya ngebuat goldnya sekarang swing lagi untuk RRQ. Ya masih bisa dipegang juga ya dengan sama-sama saling menjaga mid turretnya. Oke. Dan sebenarnya untuk yang tumbang pertama tadi sih, Erlan yang harus tumbang di awal membuat EVOS ini kayak agak kurang gigit akhirnya. Karena damage mereka berkurang kan. Dan lumayan drastis juga hanya mengandalkan Albert tadi. Oke. Dan kali ini kalau kita ngeliat dari Erlan juga masih belum terlalu banyak ikut fight ya. Lebih ke fokus dulu untuk farming, memperkaya dirinya. Karena ini keadaan yang cukup berbeda dibanding game pertama tadi. Masih ada sedikit nafas lah untuk Erlan bisa menjalankan split push-nya, Om. Ya minimal mungkin bisa dapat Swift Trinity ya nanti ya buat Erlan juga. Dan ya masih dengan Rins dengan Abyssal Arrow yang menjadi ancaman untuk pemain-pemain EVOS sejauh ini. Yap. Oke, iya. Serem tuh. Serem itu, teror itu.
Iya. Oke, dilempar dilihat dulu nih, ini Lele kemana nih arahnya. Ngejurus dulu di sini. Loh, kena tuh tuh. kena kan. Oke, langsung di follow up. Randy selamat sejauh ini. Bisakah dia kabur ke tempat hijau dia, tapi tidak untuk waktu yang lama karena Randy down. Albert menghilang, bahkan Ki menjadi korban ketiga dari Toy. Suelo-nya connect, menyisakan Erlan sendirian. RRQ Hoshi. Mereka berhasil untuk bisa mendapatkan kombinasi yang mereka harapkan. Abyssal Arrow, Avatar Oke, Guardian. ada sesuatu mulai mendekat. Sekarang ada Blazing yang dikeluarkan dan Rage pun kabur. Iya, dan Erlan juga harus terpaksa mengeluarkan satu buah Purify untuk melepaskan dirinya dari serangan Setsujin. Nah ini udah mulai sulit sekarang untuk EVOS ya. Karena range-nya sudah mulai kepegang. Yang berarti untuk kombinasi dari RQ sangat berjalan dengan manis juga. Setsujin lagi-lagi memimpin. Ini dari sisi level ya kalau kita bandingkan juga. Cukup jauh loh perbedaannya. Dan timing masuk dari pemain RQ. Karena hero mereka juga adalah hero-hero yang memang punya dash abilities. Yang membuat mereka juga sangat sulit untuk bisa ditangkap dengan Juicy. Waduh, Oke, Hengki. Karena tadi terlihat ya beberapa kali di saat ada objektif seperti Turtle ataupun Lord. Mereka tuh kayak kena duluan ya Om ya. Iya. Dari bosnya hilang satu dulu Sangat. gitu. Semuanya sebenarnya menunggu untuk adanya Abyssal Arrow yang connect ya. Yep. Baru nanti akan ada Tivan yang dimulai nanti dibuka oleh RRQ. Terdengar tadi ada konsil dikeluarkan. Randy harus dipukul mundur. Tertinggal level. Menjadi sebuah kerugian untuk dirinya. Bahkan untuk EVOS itu sendiri. Tapi apa yang akan terjadi? Ada satu lagi tsunami slam di bagian belakang. Langsung dikeluarkan begitu saja dengan satu lagi. Phantom Execution langsung saya terlihat. Hidupnya down. Cepat berbeda. Randy-nya terkena dengan satu lagi. Dan Sonai begitu mengerikan rest. Satu terakhir. Tapi tidak untuk waktu yang lama. Restnya pun menghilang. Double kill didapatkan oleh Toy Toy Mengkabuk triple kill. Looking for Maniac. Tapi di luar dari jangkauannya. ya, lebih memilih untuk fokus menuju ke arah objektif yang berikutnya. Triple kill, tapi Albert. Oke, ada pergerakan dari Albert. Terjebak Albert. Berhasil diambil oleh RRQ. Sendirian mencoba untuk masuk. Melakukan upaya kontes, tapi ternyata damage yang disumbangin terlalu besar. Dan Hey. pakai baju ini juga nih RRQ Iya. Evo si Prof KB nih ya. Betul, Kairi Bogor nih ya KB. Waduh, gawe. LB. KW besok deh ya. Nonton langsung ya di channel official di streamer MPL lagi. Masih belum sadar dia ya? Iya masih belum sadar tuh dia tuh. Terhipnotis ya. Hipnotis dia. Kena Abyssal Arrow ya. Yap. Ya. 60 stack lethality dari Toy juga. Ini menjadi eksekutor handal dan susah banget buat ditarget Om dari tadi. Jangan lupa nih stacknya juga sudah ada di angka 600-an ya. Iya. Itu angka yang cukup besar sebenarnya. Dan dua pemain yang memang cukup sulit, terutama untuk Toy ini belum ada poin dead sama sekali bagi Toy. Oke. Avatar kemudian. Ada lagi Avatar Guardian walaupun gak koneker siapapun tapi setidaknya membuat tadi beberapa player harus maju dan juga terbuka posisinya ready down. Akan seperti apa lagi pertahanan dari bos karena RRQ begitu mengkilap permainannya. Oke. Dan sekarang fokus menuju ke arah base turret di arah tengah. Yap. Dan Oke, hanya menyisakan 4 player. Bisakah game ini langsung ditutup oleh RRQ? Karena mereka sudah standby di depan area defensif dari bos. alright. 5 pemain dari RRQ mereka sudah siap untuk mengawal satu super wave minion yang akan masuk ke base turret di arah atas. Yap. Oke, coba lihat apa yang terjadi. Sujin masih bisa digojek, namun Res terlalu baju. Satu terakhirnya Res. Darkweb tadi yang langsung saja dicoba kembali tapi malah membuat dirinya melejap. Ki masih memaksakan keadaan. Ada satu tsunami slam dan langsung dikeluarkan di mana hidupnya berhasil langsung diapakan tapi hidupnya masih terlalu tebal. Beberapa player dari EVOS masih belum sanggup mengantarkan damage. Memang diangkat satu pemain tapi sayangnya pertanyaan masih belum terjawab. Siapa yang akan mendeliver damage secara pasti? Yap, tidak ada burst damage ya yang bisa melakukan follow up terhadap Tsunami Slam yang sudah kita lihat sedari tadi ada. Dan bahkan untuk decision mengangkat Gatot Kaca untuk Idok sendiri itu adalah hal yang cukup sulit untuk bisa langsung di instant burst down. Dan masalahnya biasanya kalau misalkan ngebawa ke arah Chusin untuk jadi follow up-nya Kalea, bawa Sky Pierce dan Pierce sekarang nggak kasih. ada sama sekali. Yap. Oke. Belum ya. Sudah berhasil tadi mendapatkan ke arah satu perpobab tersebut tapi untuk sekarang Erlan. ada what? Avatar Guardian Kijapon dan Suelo lejap. Apa yang akan terjadi? Masih ada Albert dan juga Randy. Tapi Wave Minion akan diantar masuk. EVOS is back. Are you sure? Dan ini dia serangan terakhir dari RRQ yang siap langsung membuka bagaimana listrik yang sudah didapatkan oleh EVOS. Dan game selesai. RRQ Hoshi berhasil untuk bisa membungkam di Derby Classic ke-36.
pergantian pemain masih belum menjadi jawaban untuk EVOS itu sendiri. Tapi untuk sekarang, Kingdom boleh bersorak-sorai untuk kemenangan 2-0 tanpa balas. Kemenangan yang sangat bersih kita saksikan didapatkan oleh RRQ. Tidak ada ruang gerak, mungkin hanya di awal, tapi ketika kita sudah melihat bagaimana Sutsujin atau bahkan dari pergerakan pemain-pemain RRQ berjalan secara berirama, mereka tidak terhentikan sama sekali. Wow, dan bahkan pergantian otak-atik lagi yang dibawakan oleh EVOS belum menjadi jawaban. Justru hadirnya Sutsujin untuk RRQ Yap. menambahkan kembali amunisi untuk mereka. Yap. Seakan-akan melihat RRQ yang berbeda dari minggu-minggu kemarin. Real, karena ini 2 game, walaupun memang di awal ada perlawanan dari EVOS, tapi masih one-sided buat RRQ. Yap. Ini 2 game yang tetap menjadi gamenya RRQ. Yap. Dan kita lihat dari momennya mungkin ya, Erlan Wind of Nature tapi tidak akan bisa menahan magic damage yang dilakukan dari Avatar of Guardian tadi. Wow, dan akhirnya juga upaya untuk bisa mendobrak base dari EVOS. Akhirnya berhasil ya dengan satu super wave minion di arah tengah. Yap, jadi untuk sekarang marilah bersama-sama kita dengarkan langsung interview udah gak sabar nih bersama dengan Bude Clara. Di MPL Arena, kita mendengar sorak-sorai dari Kingdom untuk tim RRQ. Kemenangan yang begitu cepat. Kita lihat permainan RRQ yang terlihat berbeda. Habis mukbang nih 2-0 ya. Tapi gimana Rins? Hadir kembali di MPL Arena dan terlihat berbeda nih dari RRQ. Permainan kalian terlihat lebih solid dan pasti. Mungkin apa ya, dari kekalahan kemarin kita evaluasi sih. Kayak apa ya, pokoknya yang terbaik buat tim lah. Evaluasi yang cukup cepat berarti ya? Ya nggak tahu juga lah. Oke, tapi ini menarik di mana Derby Classic ke-36 kalian berhasil menangkan lagi dari, berarti dilihat dari track record terakhir tuh bener-bener kalian selalu menang dari season, berarti terakhir tuh mereka menang 14. Berjuang untuk Derby Classic, apa nih yang kalian mungkin sama-sama ingatkan satu sama lain, kalian mungkin kuatkan atau kata-kata mungkin dari abang atau dari Pak HP gitu untuk Derby Classic ini? Apa ya, nggak ada sih, mungkin dari kitanya sih pingin tiap match pingin menang aja. Tiap match pengen menang dan kalau di sini kita ngeliat kan perubahan terjadi. Rin, sebelahmu ada yang berbeda ya. Membawa Sutsujin di sini sebagai seorang kapten top caller dengan perbedaan pemain dan ada jungler juga. Rin merasakan perbedaan gak sih? Kalau Sutsujin lebih banyak ini sih, kayak apa ya, kayak komunikasi di objektif dia bagus lah. Terus sering nenangin kita juga di in game. Jadi menurut gua adanya Sutsujin bikin tim kita lebih bagus lah. Oke, rupanya di situ ada sedikit perbedaan dan ngelihat hasil 2-0 ini dengan game yang sangat cepat, 2 game. Berarti dari Rin di sini semua yang sudah dipersiapkan berjalan dengan mulus, Rins. Mulus nggak ya, nggak tahu sih. Mulus banget sih ya menurut kita ya. Tapi kalau lawanmu sendiri hari ini, sebenarnya ada 2 mid laner dari EVOS. Apakah kamu expect bahwa lawanmu adalah hari ini Swallow? Mungkin aspek nggak aspek ya, tapi gua apa ya, kayak pede aja sih mau lawan mid siapapun. Siapapun, gas aja. Ya. Oke, itulah dia Rins dan perjuangan hari ini. Ternyata Bude kaget banget. Sutsujin muncul di Derby Classic. Apa kamu memang senjata rahasia dari RRQ? Spesial nih untuk EVOS. Kryptonite-nya EVOS kamu ya? Enggak, oke aja tadi. Oke aja. Tapi kalau ketika melawan EVOS, apa yang Sutsujin paling ingat? Atau yang harus dilakukan Sutsujin ketika melawan EVOS sehingga menghasilkan kemenangan terus-terusan? Bukan cuma lawan EVOS sih, tiap match pasti yang diingat disiplin, terus juga nggak overhype, nggak overextend, ya gitu-gitu aja sih. Makanya kata Riz ya, menenangkan. Tapi akhirnya balik lagi nih, akhirnya bermain. Habis ngapain aja Sutsujin? Semedi atau apa?
Habis liburan. Tapi apa? Apakah ini Sutsujin yang fresh? New Sutsujin? Atau ada hal apa nih yang harus, apa yang Sutsujin bawa? Apa ya? Gak ada sih, cuman main aja kayak biasa, kayak season lalu. Bukan Sutsujin versi 2.0 atau apa? Enggak. Masih Sutsujin yang sama. Sutsujin yang sama. Tapi dengan hasil yang baik seperti ini, kita tahu banyak banget yang berekspektasi di match kali ini. Sutsujin bagaimana untuk menghadapi EVOS di season 16? Ya yang gue lihat mereka roster baru, terus juga adanya Randy bikin mereka ini sih, jadi keras. Oh, EVOS keras. Jadi balik lagi. Tapi hari ini perjuangan juga banyak pastinya dilakukan oleh Idok. Idok. Halo. Halo. Pas 2-0 apa yang Idok teriakan tadi? Kelar tuh 2-0. Habis game pertama lancar banget dan one sided terjadi. Oke. Oh iya. Selain hoki, apa yang kamu lakukan tuh di game pertama super one-sided sampai dari segi point kill, dari segi pergerakan, kalian bisa ngandangin Evo, sang macan bener-bener gak bisa bergerak. Cuman kontrol map ya bro. Kontrol map aja dengan Gatot Kacamu. Ya, indikator aja. Pokoknya fokus itu aja, apakah ada orang yang harus difokuskan atau gerakan-gerakan yang diwaspadai dari EVOS? Nggak ada. Gak ada. Sebelum match, apa yang kamu pikirkan tentang match hari ini? Akankah ini menjadi, wah ini akan menjadi match yang berat nih. Jadi fokus atau ada apa nggak, Idok? Lawan siapapun boleh kalah tapi jangan lawan EVOS. Dan itulah yang memang ditanamkan dari era ke era, season ke season. Dan kita tahu, ini rivalitas terkuat. Dan kalian membuktikannya setelah ngedapetin kemenangan. Ya improve buat match besok. Tetap improve, tetap tone down. Tapi hari ini juga kayaknya dari Toy. Lancar jaya Toy. Hari ini. Tembak Toy. Benar-benar dari Kingdom di sini juga heboh banget dengan ekspektasi yang begitu tinggi untuk memenangkan match hari ini. Lawanmu juga bukan lawan yang mudah pastinya. Melawan Erlan. Gimana Toy untuk hari ini? Disuruh Diren pakai Rabar tadi. Oke. Disuruh malah Diren yang Ya, dia request aku jadi picker Granger. Oke, jadi requestannya Hero Granger. Oke, tetap jadi tembak-tembak Toy. Mungkin. Tapi kalau mengingat kita tahu pertarungan yang begitu ketat. Dari Toy sendiri ada persiapan khusus nggak sih untuk Derby Classic? Persiapan khususnya sih ada di Sutsujin ya. Oh, jadi kalian nyiapinnya Sutsujin ya? Ya, emang udah plan dari minggu lalu Pak. Memang ini Sutsujin yang dipersiapkan untuk melawan EVOS. Tapi kalau untuk Toy sendiri, berarti Toy apa kalau untuk Toy-nya? Ya nggak ada, main kayak biasa aja. Main kayak biasa aja, tapi sepertinya kita tahu udah 2 derby yang kalian lalui di leg yang pertama. Derby sebelumnya, Real Derby, kalian mendapatkan kekalahan 2-0. Dan sekarang kalian membalikan dengan 2-0 juga untuk Derby Classic. Pelajaran apa sih yang mungkin kalian dapatkan dari Royal Derby terakhir? Mungkin untuk pelajaran ya dari kekalahan kita kemarin lawan Onyx sih Bu. Jadi kita tetap improve lah buat match selanjutnya. Apakah itu kekalahan yang sangat memukul kalian? Kekalahan yang begitu memukul kalian atau enggak sih melawan Onyx? Kayak Kalau kata Ido menyakitkan. menyakitkan. Ya. Apakah kalian pada akhirnya melakukan sesuatu ketika, apa sih Budi jadi penasaran, ketika kekalahan yang menyakitkan itu dampaknya ke kalian tuh apa? Efeknya tuh apa? Apakah kalian jadi latihan lebih banyak, abang marah-marah, atau Mungkin untuk bonding sih Bud ya, jadi lebih banyak aja. jadi lebih banyak, jadi makin banyak yang di-prepare, tapi yang di-prepare sepertinya di sini Res, kamu hadir di sini melawan EVOS di Derby Classic pertama untuk Res. Ya pertama, Pertama, bagaimana pengalaman pertama dari Res? seru sih.
Seru. Ya lebih apa ya? Ya lebih rame. Lebih rame. Dan hari ini kamu pula langsung menghadapi 2 EXP laner dari EVOS. Kamu mukbang 2 EXP lane dari EVOS. Apa rasanya langsung menghadapi 2 player dari EVOS? Mana ya? Sama aja sih. Ya sama-sama jago. Tapi ketika ada pergantian di game yang kedua, apa respon dari Ras tadi? Gak ada. Yang penting lawan aja. Cool sekali ya, responnya nggak ada, respon nggak ada apa. Tapi nggak ada terkejut gitu, weh tiba-tiba ganti nih lawanku. Ada lah dikit. Ada, tapi apa yang paling kamu rasakan mungkin di laning ketika melawan Sorizo yang bisa dibilang player veteran dengan player rookie seperti Randy. Mana ya? Sama-sama jago, tapi ya udah gitu aja. Benar, Dairon ada pesan apa nggak? Ada pesan sesuatu nggak? Ini kan namanya mirip-mirip Dairon, Randy. Apa ya? Ya improve ya. Improve aja. Tapi kemenangan ini betul-betul dinantikan, semuanya pasti nge-hype banget karena Derby Classic ke-36 resmi dimenangkan oleh RRQ. Boleh dong kata-katanya dari RRQ. Reja mau ngomong tadi. Kita minta nyanyi nih Toy. Boleh. Dari Ya RRQ. War Kingdom yang udah datang dan nonton di rumah, makasih udah dukung kita. Ya dukung kita terus di match selanjutnya. Yang War RKK juga di Kudus, makasih yang udah datang. Dan dengan banyaknya suara-suara yang sepertinya tidak menyangka bahwa RRQ akan mendapatkan kemenangan 2-0 dengan sangat mutlak. Tapi kali ini Kingdom sambutlah. Inilah dia pemenang dari Derby Classic ke-36. Tim RRQ. Luar biasa pertandingan yang begitu memukau. Wow. Sangat. Langsung. Gameplay Ini yang gimana ya, Met? Dibantah Om langsung sama Mara. sangat sih, karena gameplay dari minggu pertama 2-3 RRQ beda. Sama EVOS juga. Iya, di mana-mana sudah beredar tuh EVOS is back, are you sure? Wah, Ketemu gila. sama RRQ tadi Eh. dibungkam langsung, Kalian dibungkam. bayangkan ya, Pak Pulung sampai bahasa Inggris loh, coba. Sampai EVOS. mimisan. Tolong. Iya. Yang ngomong bahasa. Tapi melihat juga bagaimana RRQ mereka hadir dengan sesuatu yang matang banget. Sangat. Semuanya line up yang mereka pikirkan. Ya. Stratsnya juga, Yap. draftnya dan bagaimana mereka nge-set up terus-terusan juga ini. Ya walaupun memang Gatot Kaca menjadi kuncian juga ternyata Om. Betul, tapi apakah ini memang yang digodok dengan RRQ ya? Selama 3 minggu juga mereka menyembunyikan Sutsujin. Tidak ingin memperlihatkan gameplay dari Sutsujin sama sekali dan pada akhirnya beliau harus turun. Pada akhirnya beliau hadir. Merubah Udah ya, segala. Cong. Diumpetin ya Sutsujin. Jemputin dulu, Iya. betul. Wow, Langsung kah? langsung nih Ujin? debut langsung menjadi player of the match Sutsujin. wow. Dengan 924 gold per menit juga bagaimana dia farming in and out-nya bermula dari Sunshin dengan performa yang begitu baik. Dan jangan lupakan di sini retribution-nya jadi sesuatu yang mahal. Yap. Dan masih ya, dengan lagi-lagi bagaimana RRQ mereka berhasil untuk menang di turtle yang pertama. Mereka dapetin objektifnya dan akhirnya mereka kontrol tim fight-nya dimulai dari sana. Meskipun kita tahu di sini adalah salah satu momen yang cukup bagus untuk Randy. Dia berani untuk ninggalin lane-nya, membuat sebuah keputusan di mana akhirnya membuat Sutsujin harus tumbang. Pertama kalinya dan terakhir kalinya di game ini. Nah di sini juga bener-bener ya. Pertamanya Randy udah on point ya untuk win Yap. the fight. Tapi abis itu juga dipegangin terus-terusan rest. Dia Iya. nunjukin banget improvisasinya sih. Sangat improve sekali untuk Rest juga. Ya, masih dengan konsep nih, tema game pertama cukup mendominasi 3 lane, game kedua juga tidak kalah mendominasi. Jadi hanya hilang kontrol sedikit mungkin untuk di early-nya karena nggak bisa langsung tabrak juga, tapi mid game-nya ini sangat
sangat maksimal untuk RRQ karena mereka tahu bagaimana power untuk Randy sendiri akan habis ketika Vengeance-nya sudah diaktifkan. Dan akhirnya pemain-pemain dari RRQ mereka langsung mengeksekusi Randy juga, dan tanpa adanya Randy, tanpa adanya lini bagian depan, sulit untuk EVOS bisa langsung menabrak, apalagi mereka punya Kalea tanpa follow up. Iya. Dan terutama juga ini teror dari range-nya juga ya kayak ada tapi gak ada gitu loh. Kadang gak kelihatan soalnya. Tiba-tiba nginjek trap, tiba-tiba kena serang dari jauh. Yep. Dan selalu bisa di-commit gitu dengan adanya Avatar of Guardian. Dan bahkan Range-nya juga gak segan-segan untuk maju buka Dark Wave. Iya. Dan EOG sini memang jadi kuncian banget ya kalau untuk EOG sendiri. Bagaimana serangan dari EOG ini akan membuat tim fightnya kayak kepisah dua juga untuk EVOS. Ada yang ada di bagian depan, ada yang di bagian belakang, dan yang di belakang tidak bisa backup untuk ada yang di bagian depan. Yap, dan terlihat bagaimana kali ini untuk EVOS ya, mereka nggak punya jawaban sama sekali untuk nutup damage deal-nya juga. Karena kalau kita intip untuk itemization-nya, Sway Low, abis ke Legend Jump, Glowing One, ke Brute Force. Yang biasanya kalau nggak ada follow up damage secara pasti kayak Varsha ataupun Beatrix, biasanya ada Sky Piercers kan. Ya. Cuman kayaknya keadaannya udah terlalu terancam dengan banyaknya sisi power kali ya. Tadi berkali-kali loh mereka punya momen tapi balik lagi ya. Gak ada damage. Ya damage nggak ada gimana? Gagal lagi. Berhasil kabur lagi, sono skill udah keluar, dibalesin lagi, habis. Iya, dan di sini juga Setsuji ini udah free banget kan, sama Toy juga nggak kesentuh sama sekali loh. Berarti 2 game ya? Masih ya, ini berarti Toy Granger-nya memang benar-benar harus diperhatikan untuk tim yang lain. Sebagaimana EVOS yang diperhatikan kalau Uranus-nya. Ini di ban juga tadi, 2 game berturut-turut. Iya, dan juga kayak ngelihat bagaimana Res yang tumbang 3 kali, jangan lupakan dia berkorban ke depan, buka Dark Wave, dan di game pertama tadi lapu-lapunya juga luar biasa. Sangat. Untuk menjadi opener ya, dengan perbedaan gold yang sebenarnya nggak setimpang tadi ya, karena di early game EVOS juga melakukan perlawanan. Yep, dan tidak boleh lupakan pastinya untuk kontribusi dari IDOC sendiri, EOG yang sangat-sangat on point secara terus-menerus juga. Yep. Memecah belah perhatian dari pemain-pemain EVOS. Dan meskipun ada gold yang sempat di plating dengan EVOS, tapi tidak terlalu masalah juga karena RRQ Hoshi mereka menang dari team fight-nya. Tapi objektifnya itu loh, 3 turtle, walaupun nggak banyak invade ya, tapi momentum yang diciptain sama RRQ itu banyak banget dengan area of effect, dengan